Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Solih-Solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada pemirsa Solih-Solihah yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Para pemirsa Solih-Solihah, channel ini adalah media berbagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat terutama untuk membangun pribadi solih dan solihah, generasi idaman umat. Karenanya, sebelum para pemirsa melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya pemirsa menekan tombol subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Setiap agama samawi, atau agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibekali dengan kitab suci sebagai pedoman dan aturan hidup bagi umatnya, tidak terkecuali agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang sangat istimewa yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci yang tidak hanya wajib untuk dipelajari hukum dan aturan di dalamnya, tetapi juga disunahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak membacanya. Banyak keutamaan bagi orang yang mau membaca Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, yaitu orang yang suka membacanya. Begitu besarnya manfaat membaca Al-Quran. Bahkan, umat Islam akan dinilai melakukan ibadah dan akan mendapatkan pahala ketika ia membaca Al-Quran, meskipun tidak memahami makna dan isi kandungannya. Karenanya, bagi anak-anak muslim, salah satu pelajaran yang pertama harus diberikan adalah belajar membaca Al-Quran, sebelum dilanjutkan mempelajari pelajaran agama Islam yang lainnya. Jika seorang anak, sejak kecil ia lahir dan hidup di lingkungan keluarga muslim, maka hampir bisa dipastikan mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran melalui tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Tetapi, ada kalanya mungkin sebagian pemirsa ketika kecil tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Bahkan mungkin hingga saat ini sudah dewasa dan tua, namun tetap belum juga bisa membaca Al-Quran. Sementara, sekarang pengen sekali bisa membaca Al-Quran, tetapi sudah malu untuk pergi ke tempat ngaji, karena sudah terlalu banyak umur. Agar para pemirsa Solih-Solihah tetap bisa belajar membaca Al-Quran tanpa rasa malu, meski umur sudah banyak, para pemirsa bisa mencoba beberapa tips berikut ini. Tips yang pertama adalah mendatangkan guru privat Al-Quran. Sekarang ini sangat banyak penyedia jasa les privat, termasuk les privat membaca Al-Quran, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Anda bisa memilih salah satu dari mereka yang sesuai dengan keinginan Anda. Tentukan tempat dan waktu untuk mulai belajar, yang disesuaikan dengan jadwal kesibukan pemirsa. Tentukan intensitas atau berapa kali jumlah pertemuan dalam sepekan, dan durasi pembelajaran dalam satu pertemuan. Jika pemirsa adalah seorang pria, maka wajib hukumnya meminta pengajar seorang pria. Begitu juga sebaliknya, jangan meminta pengajar yang berlainan jenis kelamin, karena akan mendatangkan dosa. Dengan adanya guru privat, Anda tidak perlu malu belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama Islam yang lainnya, karena kegiatan belajar bisa dilakukan di rumah sendiri. Tips yang kedua adalah belajar menggunakan video. Para pemirsa tentu sudah sangat familiar dan sering menonton video melalui platform YouTube.
Berbagai video bisa diakses dengan mudah. Tentu saja, di sana juga banyak video-video yang berisi tentang tutorial atau pelajaran membaca Al-Quran yang cukup lengkap dari berbagai pengajar yang kompeten, mulai dari pelajaran makhorijul huruf, ilmu tajwid, tilawah, dan lain sebagainya. Cara ini juga sangat mudah dan tidak membuat pemirsa malu pergi ke tempat belajar. Tips yang ketiga adalah bergabung dengan majelis taklim khusus orang tua. Hampir setiap lingkungan, baik di kota ataupun di desa, selalu ada sekelompok pengajian atau majelis taklim yang anggotanya adalah orang dewasa atau orang tua. Anda bisa bergabung dengan mereka untuk bisa ikut belajar atau mendalami ajaran agama Islam. Sebisa mungkin carilah majelis taklim yang membimbing anggotanya belajar mulai dari awal, yaitu belajar membaca Al-Quran. Tentu saja, belajar bersama dengan orang-orang yang seusia tidak akan membuat pemirsa malu. Itulah tips yang bisa dicoba untuk memulai belajar membaca Al-Quran. Semoga para pemirsa solih-solihah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.